Halo semuanya, selamat datang di kelompok kami, kelompok hukum acara ketatanegaraan. Di sini saya sebagai Irene Yuliandri akan memperkenalkan anggota tim kami, yaitu ada Risma, Wahyu, Nabila, dan saya sebagai Irene Yuliandri dan Lucy. Apa itu acara ketatanegaraan? Hukum acara konstitusi adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materinya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Sebelum berdirinya MKRI, hukum tata negara tidak memiliki lahan praktik. Kehadiran MKRI memungkinkan berbagai pihak dari berbagai latar belakang mengajukan permohonan perkara untuk mendapatkan putusan dari Majelis Hukum Konstitusi atas persoalan ketatanegaraan yang mereka hadapi. Susunan organisasi para hakim. Jabatan hakim konstitusi berjumlah 9 orang dan merupakan jabatan negara yang ditetapkan oleh presiden yang bertugas memutuskan perkara persoalan. Sekjen atau Sekretaris Jenderal. Sekjen MK mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi umum kepada para hakim konstitusi. Kepanitiaan. Kepanitiaan memiliki tugas pokok memberikan dukungan di bidang administrasi yudisial. Kedudukan Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C UUD 45. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, serta memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Adapun karakteristik hukum acara MK yaitu Mahkamah Konstitusi memutus perkara dengan merujuk Undang-Undang Dasar 45 yang sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi. Sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU MK dan PMK. Fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu 1. Mengawal konstitusi, 2. Pelindung hak asasi manusia, 3. Penafsir final konstitusi, 4. Pelindung hak konstitusi, dan 5. Pengawal ideologi negara. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi: 1. Menguji UU terhadap UUD, 2. Memutuskan sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, 3. Memutuskan pembubaran partai politik, 4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu, dan 5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan Wakil menurut UUD. Ada asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama ada asas ius curia novit. Dalam pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada dasar hukumnya, atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam asas ini ditafsirkan secara luas sehingga mengarahkan hakim pada proses penemuan hukum untuk menemukan keadilan. Selanjutnya ada asas independen dan imparsial. Mahkamah Konstitusi merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri dan merdeka. Selanjutnya ada asas peradilan secara cepat dan biaya ringan. 4 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selanjutnya ada asas audi et alterum partem. Dalam perkara semua pihak baik pemohon atau termohon beserta penasihat hukum yang ditunjuk berhak menyatakan pendapatnya di muka persidangan. Selanjutnya ada asas hakim aktif. Karakteristik peradilan konstitusi adalah kental dengan kepentingan umum ketimbang kepentingan perorangan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.